Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Citroen Indonesia seakan serius untuk menggarap pasar otomotif di tanah air. Mereka kembali menghadirkan produk terbarunya. Ini dia Citroen C3 Aircross. Ini merupakan SUV 7-seater dan masuk ke dalam segmen LSUV yang nantinya akan bersaing dengan beberapa rivalnya seperti Suzuki XL7, kemudian ada Daihatsu Terios dan juga Toyota Rush, dan juga Honda BR-V. Mobil ini tentu mengusung beberapa keunggulan. Lantas seperti apa mobilnya, seperti apa spesifikasinya, dan seperti apa detail dari mobil ini, ikuti terus videonya. Ya, mobil ini dijual dengan harga yang sebenarnya sangat kompetitif di kelasnya, yaitu Rp289,9 juta. Hanya ada satu varian seperti ini, tipe transmisi otomatis 6 percepatan, dan ada satu bonus lagi yang ditawarkan oleh Citroen Indonesia, yaitu gratis BBM selama 1 tahun. Namun seperti apa detailnya nanti mungkin akan kami sampaikan di website autodiver.com syarat dan ketentuannya. Yang jelas itu untuk 500 pembeli pertama. Oke, sebenarnya kami sudah pernah melihat mobil ini tahun lalu di Paris waktu itu. Tapi memang Citroen C3 Aircross ini dia sama dengan beberapa lini produk yang ada di Indonesia, yaitu dia ada Citroen yang dibuat dan dikirim langsung dari pabrik di India. Dan menariknya, untuk transmisi otomatis 6 percepatan ini, dia untuk pertama kalinya hadir di dunia dan dikhususkan untuk market Indonesia dan nantinya akan menyusul. Dan di Prancis sendiri dia punya versi yang berbeda, basisnya sama tetapi dia dengan tampilan yang berbeda. Dan seperti ini tampilan yang untuk versi Indonesia. Kemudian kita lihat bagian depannya, ya ini adalah bahasa desain Citroen terbaru yang cukup atraktif, cukup keren, cukup sporty, dan ya itu dia, mobil Prancis memang terkenal dengan desain yang lebih menarik jika dibandingkan dengan mobil-mobil lainnya. Kemudian untuk bagian depannya bisa dilihat di sini ada daytime running light, dan di sini ada headlamp tidak proyektor, tapi dia sudah menggunakan bohlam LED. Ini bisa dilihat itu bohlamnya LED. Kemudian grill seperti ini warna hitam, ada 2 buah corak yang berbeda, dan fog lampnya dia juga sudah menggunakan LED. Dan kita lihat untuk bagian mesinnya. Untuk di balik kap mesinnya, nah ini dia, wah keren nih. Udah dicat sewarna bodi untuk bagian kap mesinnya, karena sejujurnya mobil entry level itu banyak sekali yang bagian bawah kap mesin tidak dicat sewarna bodi, mungkin untuk menghemat production cost, tapi di mobil ini tidak. Jadi detail yang cukup menarik di mobil ini. Dan ini dia mesinnya. Tampaknya besar memang untuk mesinnya, tapi ternyata tidak. Dia dibekali dengan mesin dengan kubikasi yang cukup mungil, yaitu 1200 cc. Dia 3 silinder, tapi dilengkapi dengan turbo. Dan output tenaganya mencapai 110 PS serta torsi yang cukup besar, yaitu 205 Nm. Jadi memang perpaduan antara mesin 3 silinder dengan turbo itu selalu menghadirkan torsi yang besar. Kemudian mesin ini berpadu dengan transmisi otomatis konvensional 6 percepatan dan mengalirkan seluruh tenaganya ke roda depan. Tidak ada transmisi manual, hanya transmisi otomatis saja. Dan kemungkinan transmisi otomatis ini akan digunakan juga pada model SUV mininya, yaitu C3. Dan untuk bagian sampingnya seperti ini, desainnya memang cukup maskulin, dengan ada roof rail di bagian atas, kemudian ada cladding warna hitam seperti ini, terus di sini juga ada. Kemudian untuk velg dia menggunakan diameter ring 17 inci dengan ban yang ini sangat khas, yang merupakan produk dari India, yaitu CEAT. Ini banyak sekali digunakan di mobil-mobil Citroen, kemudian di beberapa model India seperti Suzuki. Dan untuk ground clearance dari C3 Aircross SUV ini dia mencapai 200 mm. Memang dia tidak lebih jangkung jika dibandingkan dengan Toyota Rush atau Daihatsu Terios, tapi nampaknya 200 mm itu cukup mumpuni untuk sebuah SUV yang nantinya mungkin konsumen akan membawa mobil ini berpetualang atau mengarungi medan-medan yang cukup berat ya, tapi tidak untuk off-road tentunya.
Dan salah satu kelebihan dari mobil ini adalah ini nih, di bagian sini, suspensinya. Dia suspensinya secara visual memang tidak ada perbedaan jika dibandingkan dengan mobil pada umumnya, tapi Citroen mengklaim bahwa mobil ini akan memiliki kenyamanan yang superior jika dibandingkan dengan LSUV. Nah, nanti kita akan buktikan itu saat video review berkendaranya, review jangka panjang, nanti kita akan buktikan. Kemudian kita beralih ke bagian belakangnya. Oke, sekarang kita lihat bagian belakangnya, dan sebelum saya ke bagian belakangnya bisa dilihat untuk desain secara keseluruhan ini membahas semua bagian eksteriornya. Itu memang desain eksterior boleh dikatakan cukup catchy dan tidak umum gitu di kelas LSUV yang ada di Indonesia. Jadi bisa dikatakan ya preferensi masing-masing sih memang untuk desainnya. Mobil ini memiliki desain yang keren dan kental dengan nuansa Eropa meski dia buatan India. Dan untuk bagian belakangnya ini bisa lihat lampunya seperti ini, dia modelnya desain 3D seperti ini. Tapi memang untuk bagian lampu bohlam lampnya ini masih menggunakan bohlam halogen biasa, belum full LED untuk bagian stop lampnya. Kemudian sebagai mobil yang CBU dari suatu negara tertentu, itu ini biasanya seperti ini nih, dia dilengkapi dengan defogger. Jadi kalau di kelasnya di LSUV itu jarang ada yang punya defogger, kecuali tipe tertinggi ya, di mobil ini masih ada defogger. Sekarang kita lihat bagian belakangnya, bagasi Citroen C3 Aircross, dan ini PureTech satu varian saja, ini varian mesinnya. Dan untuk bagian bumper bisa dilihat dia memiliki warna dual tone ya, ada warna abu-abu dan juga warna hitam seperti ini, yang menjadi sebuah SUV gitu, kesan SUV. Kemudian kita lihat bagian bagasinya belum dilengkapi dengan power back door, nggak apa-apa karena di kelasnya belum ada yang power back door. Dan ini dia bagian bagasinya, bisa dilihat tidak ada ruang sama sekali ketika bangku baris ketiga dibuka. Tapi jangan salah, ini bisa dibuka untuk bagasinya. Maksud saya untuk kursinya seperti ini, dan sangat mudah. Nah, ini kita coba ya, buka semuanya, benar-benar kita buka semuanya. Gampang. Ini bahkan untuk wanita pun, ketika mungkin seorang wanita yang ingin berbelanja dengan mobil ini, space yang nggak muat, nah itu cara buka tutupnya itu sangat mudah. Dan wow, ini kapasitas bagasi yang sangat luas untuk seukuran LSUV. Dan saya coba balikan lagi, kita lihat kapasitas bagasi seperti apa. Nah, balikannya pun cukup mudah. Tuh, gampang sekali. Nah, mudah bukan? Nah, kalau hanya dilipat seperti ini juga sebenarnya kapasitasnya cukup luas. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa ruang akomodasi baris ketiganya. Apakah lebih baik bangku baris ketiga ini dibawa atau tidak? Dan ini dia ruang interior dari Citroen C3 Aircross, dan bisa dilihat ya, ruang interiornya cukup atraktif ya sebenarnya. Bisa dilihat nih desain dashboardnya bertingkat seperti ini. Kemudian perpaduan warnanya, ini ada warna hitam, kemudian ada warna di sini nih, warna seperti warna abu-abu dan sedikit bermotif karbon gitu, yang cukup atraktif dan cukup unik. Kemudian di sini ada lagi aksen aluminium di bagian sini, dan ini bisa untuk menyimpan barang, misalkan smartphone di sini. Ya tidak cukup besar sih sebenarnya, mungkin yang lebih kecil daripada smartphone bisa disimpan di bagian situ. Kemudian untuk head unit dia seperti ini, dia cukup besar layarnya, tapi memang mungkin jika dibandingkan dengan mobil-mobil modern yang ada di pasaran seperti sekarang di Indonesia, memang dia tidak terlalu besar gitu untuk layarnya. Tapi nggak apa-apa karena dia masih ada beberapa fitur penting, seperti misalkan Android Auto yang bisa dioperasikan secara wireless, Apple CarPlay masih menggunakan kabel, kemudian fitur lainnya seperti konektivitas Bluetooth misalkan tentunya masih ada. Instrument cluster dia full color, ini mobil-mobil modern seperti ini desainnya. Kemudian dia ada beberapa tampilan, di sini ada trip A, trip B, kemudian masih ada konsumsi bahan bakar, kemudian average speed, dan juga nah instrumen cluster ini juga bisa desainnya bisa dipilih
Ada beberapa pilihan. Kemudian ada juga tire pressure monitoring system yang ada di instrumen clusternya. Nah, bisa seperti ini, bisa clear atau bisa dilengkapi dengan tachometer seperti ini. Kemudian menu, ada beberapa settingan. Vehicle setting juga ada di bagian sini. Oh, hanya remote unlock. Jadi untuk mengatur alarm remote-nya ada di bagian sini. User setting, brightness level, team selection, dan lain-lainnya bisa diatur di bagian sini. Kemudian kita lihat bagian lainnya. Nah, untuk AC dia masih menggunakan model putar seperti ini. Dan karena ini mobil yang didatangkan langsung dari India, bukan Prancis, dia dilengkapi dengan heater nih di bagian sini. Ini ada biru dan merah, ini khasnya mobil CBU, bukan mobil CKD. Dan di bagian tengah ini terdapat 2 buah penyimpanan, di bagian atas yang floating dan juga di bagian bawah ada 2 buah cup holder. Untuk transmisinya dia menggunakan otomatis 6 percepatan konvensional, dan dia seperti ini modelnya. Dan untuk pertama kalinya memang C3 Aircross itu ada versi transmisi otomatisnya khusus untuk pasar Indonesia. Jadi di India pun kalau tidak salah belum launching di sana ya. Kemudian handbrake dia masih menggunakan manual seperti ini. Jadi karena dia masih menggunakan mekanisme manual, tentunya dia belum ada auto brake hold. Kemudian joknya, ini joknya sebenarnya desainnya cukup keren. Dia bahannya fabric tapi dia matching gitu dengan bahan dashboardnya, warnanya. Jadi ya ini cukup atraktif lah, cukup menarik. Khasnya mobil Prancis ya, memang dia harus mengedepankan tampilan yang unik. Kemudian untuk kenyamanan berkendara, dia dilengkapi dengan armrest khusus untuk pengemudi. Di bagian kiri nggak ada, seperti ini. Posisi berkendara, nah ini jok kanan ini bisa diatur secara manual untuk ketinggiannya dan maju mundurnya cukup leluasa. Kemudian untuk setir, ya sayang sekali dia tidak dilengkapi dengan teleskopik. Tapi untuk tinggi saya yang 170 cm ini rasanya masih cukup baik posisi berkendara ya. Walaupun memang dia tidak terlalu fleksibel ya untuk berbagai tubuh manusia, tapi rasa ini untuk tubuh di atas 170 cm ini rasanya masih ya ergonomis lah. Kemudian untuk visibilitas juga terasa cukup baik. Ini posisi dashboard berada di bagian bawah, jadi rasanya itu blind spot cukup minim gitu. Kemudian material, nah kita cek materialnya. Untuk dashboard dia masih menggunakan material keras, door trim keras, tapi ada soft touch di sini, ada sentuhan soft touch sedikit di bagian sini. Bawahnya keras lagi. Dan untuk power window ini cukup menarik karena di bagian depan dia hanya 2 buah power window seperti ini. Di manakah letak power window lainnya? Nah, ada di bagian belakang. Aduh, ketutupan lagi. Ini ada di balik sini nih. Di balik dari ini tampaknya buat peraga antar, karena mobil ini akan dites seberapa baik suspensi. Jadi, nah ada di balik sini nih untuk tombol power window belakangnya. Dan untuk pengisian daya ketika Anda berada di dalam kabin dari mobil ini tampaknya agak ketinggalan zaman jika dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya, karena dia masih menggunakan 1 buah USB Type A yang ada di bagian sini nih. Dan juga ada soket 12 volt di bagian sini. Belum ada USB Type C pada C3 Aircross ini. Oke, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Dan ini dia ruang kabin dari Citroen C3 Aircross. Dan ada satu hal yang mengingatkan kita kepada salah satu mobil yang sebenarnya sangat laku di Indonesia. Dia berada di segmen entry level, di segmen LCGC, yaitu ini dia. Double blowernya. Dia benar-benar double blower yang tidak dilengkapi dengan evaporator, kondensor, karena dia hanya meniup angin dari AC yang ada di bagian depannya. Jadi dia tidak sedingin AC bagian depan, tapi ya semoga dia akan membantu pendinginan di ruang kabin dari Citroen C3 Aircross ini. Tapi ini desainnya cukup menarik sebenarnya, putar-putarannya. Kemudian dia akan menghirup angin dari bagian sini nih, sini. Kemudian untuk bagian lainnya, di bangku baris kedua ini jok dia bisa dilipat secara 60-40. Untuk sandarannya bisa diatur sebenarnya maksimal segini nih. Tapi sayangnya dia tidak bisa dimaju mundurkan. Jadi fix seperti ini. Ini tinggi saya, posisi berkendara saya, tinggi saya 177 cm, dan bisa dilihat ya masih ada ruang yang tersisa
segini nih, sekitar segini. Dan untuk bagian kaki saya cukup tersangga dengan baik. Tapi memang kalau bicara sandarannya dia memang sedikit tegak ya terasa bagian sini. Kemudian dia tidak dilengkapi dengan armrest di bagian tengahnya. Dan untuk bagian lainnya di sini ada 2 buah USB Type A, dan ini sebenarnya USB Type A-nya ini sama dengan milik Citroen C3 Aircross yang diletakkan seperti ini saja. Ini benar-benar seperti tambahan ketika mobil jadi, kemudian tambahkan fitur ini. Jadi terasa agak kurang rapi mungkin ya. Kemudian untuk jok ini membukanya di bagian sini. Nah, seperti ini nih. Nah, dia one touch tumble seperti milik mobil-mobil modern ya. Oh ya, ada satu hal yang lupa saya sebutkan. Untuk headroom, nah masih cukup mumpuni untuk tinggi saya yang 177 cm. Sekarang kita akan lihat bagian baris ketiganya. Ya. Tampaknya tidak cukup nyaman untuk orang dewasa seperti postur tubuh saya, karena ini bisa dilihat ini tidak tersangga dengan baik sama sekali untuk bagian paha saya. Tapi untuk legroom ya masih ada sisa sedikit. Tapi ya nggak apa-apa lah. At least untuk anak-anak atau tubuh manusia di bawah 160 cm ya, rasanya masih bisa duduk di bagian baris ketiga ini. Dan seperti apa kelengkapannya? Di sini ada 2 buah cup holder di bagian sini. Kemudian ada USB lagi Type A di bagian belakang untuk pengisian daya gadget Anda. Tapi ya secara overall ini bisa dilihat kepala saya ini benar-benar terpentok dengan bagian ini tadi, dirt brake lamp-nya. Jadi tidak luas sama sekali untuk bagian baris ketiganya. Rasanya lebih baik ketika Anda berkendara dengan mobil ini, Anda mencopot saja bangku baris ketiganya untuk membawa barang bawaan yang lebih banyak di dalam bagasinya. Ya, jadi sebagai kesimpulan, Citroen C3 Aircross ini memiliki beberapa kelebihan, harga jual yang cukup murah jika dibandingkan dengan para pesaingnya, plus nama besar Citroen yang diusung, yang terkenal dengan kenyamanan suspensinya, dan mungkin bisa bersaing dengan para kompetitornya dengan kenyamanan suspensinya tersebut. Jadi begitulah hasil video first impression kami terhadap Citroen C3 Aircross SUV. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.